Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahasuci, NIM 2117146. Saya akan menjawab pertanyaan soal UAS dari Bapak dan sekalian menyetor kembali Al-Quran Surat Al-Kahfi dengan bentuk pejamkan mata. Yang pertama soalnya yaitu jelaskan pengertian elemen dan prinsip dari komunikasi. Nah, komunikasi merupakan ketika seseorang atau sekelompok ingin menggunakan informasi untuk berhubungan dengan orang lain atau sekelompok lain. Yang kedua yaitu elemen-elemen komunikasi ini ada 7. Yang pertama adanya pengirim. Nah, pengirim ini disebut juga dengan komunikator. Yang mana komunikator ini adalah dia yang akan menyampaikan ide atau suatu gagasan tersebut. Selanjutnya yaitu pesan. Nah, pesan ini adalah terbentuknya ide atau gagasan yang akan disampaikan kepada orang yang ingin menerima pesan. Nah, selanjutnya yaitu encoding. Encoding ini adalah proses perubahan ide atau gagasan tersebut menjadi suatu simbol-simbol agar si penerima mampu memahami pesan yang akan kita sampaikan dengan mudah. Selanjutnya yaitu penyaluran. Nah, penyaluran ini maksudnya adalah kita memilih media-media yang sesuai dengan isi pesan yang akan kita sampaikan. Selanjutnya yaitu decoding. Decoding ini adalah penerima berusaha untuk memahami pesan yang akan kita sampaikan. Selanjutnya yaitu penerima. Nah, penerima ini adalah orang atau sasaran sebagai penerima informasi dari kita. Selanjutnya yaitu yang terakhir umpan balik atau feedback. Nah, ini maksudnya adalah disinilah dapat kita lihat apakah orang tersebut mampu menerima pesan kita dengan baik dan bisa memahami pesan kita dengan baik atau benar atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip komunikasi ini ada 12. Nah, yang pertama yaitu komunikasi adalah proses simbolik, sedangkan manusia animal simbolitikum. Selanjutnya setiap pelaku memiliki potensi komunikasi. Selanjutnya komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Selanjutnya komunikasi ini kadang terjadi ketika dalam keadaan kesenjangan. Selanjutnya yaitu komunikasi ini melibatkan prediksi anggota komunikasi. Nah, selanjutnya komunikasi ini bersifat sistematis. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi ini akan berjalan dengan baik, akan berlangsung dengan baik apabila misalnya sekelompok orang atau sekelompok manusia itu berlatar belakang sama atau kebudayaannya sama. Selanjutnya yaitu komunikasi bersifat non sekuensial. Maksudnya di sini adalah ketika kita menyampaikan informasi lalu ada orang yang mendengar dia menganggukkan kepala atau menggelengkan kepala, maka itu juga disebut sebagai komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi bersifat prososial, dinamis, dan selanjutnya yaitu komunikasi ini tidak dapat dirubah. Maksudnya tuh ketika kita sudah menyampaikan informasi itu dan sudah diterima oleh orang lain, maka komunikasi tersebut sulit untuk dirubah dan bahkan tidak dapat kita rubah. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi ini kadang bisa menyelesaikan suatu masalah, kadang tidak, tergantung pada masalah dan struktur permasalahannya tersebut. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, jelaskan pola atau etika komunikasi di dalam Islam. Nah, pola atau etika komunikasi dalam Islam ini ada 6. Yang pertama, berbicara yang jujur. Nah, berbicara yang jujur ini yaitu ketika kita berbicara atau menyampaikan informasi, maka berbicaralah dengan jujur, sampaikanlah dengan jujur sehingga tidak ada terjadinya simpang siur dari informasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu berbicara dengan lemah lembut. Nah, maksud berbicara dengan lemah lembut ini ialah kita tidak boleh berbicara dengan keras atau menyakiti hati orang lain. Ketika kita berbicara dengan keras, maka orang lain bisa saja beda pemikirannya sama kita, bisa saja kita dibilang marah atau segala macam sama dia. Maka berbicaralah dengan perkataan yang lemah lembut. Nah, yang ketiga yaitu dengan perkataan yang baik. Nah, dengan perkataan yang baik ini maksudnya adalah ketika kita berbicara maka bisa diterima baik oleh orang lain. Misalnya saja memberikan nasihat kepada orang lain, tapi berbicaralah dengan kata-kata yang baik. Nah, yang keempat adalah
Berbicaralah dengan perkataan yang mulia. Nah, berbicara dengan perkataan yang mulia ini adalah kita berbicara ada manfaatnya bagi orang lain dan tidak menyinggung perasaan orang lain dengan pembicaraan kita tersebut. Nah, yang kelima adalah pembicaraan yang membekas. Nah, maksud pembicaraan yang membekas ini adalah kita berbicaralah dengan benar dan tepat sehingga bisa diterima oleh orang lain dengan tepat juga. Ketika kita salah ngomong, pastinya orang lain juga tidak bisa dengan tepat memahami perkataan kita. Maka berbicaralah dengan tepat dan benar. Nah, selanjutnya berbicara dengan ringan. Nah, berbicara dengan ringan ini maksudnya adalah berbicaralah dengan menggunakan perkataan yang ringkas dan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Jangan menggunakan perkataan yang berbelit-belit sehingga orang lain susah memahami perkataan kita. Nah, jadi berbicaralah dengan ringkas sehingga orang lain bisa memahami perkataan kita atau informasi yang kita berikan. Nah, sekianlah jawaban UAS dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menghafalkan ulang surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 dan ayat 101 sampai 110 dengan pejamkan mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala ila baihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba fala'allaka baqi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihazal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi rinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri wa kanu la yastati'una sam'a afahasibal ladzina kafaru ayyattakhizu imadi min duni uliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya walahum yuhsabuna annahum yuhsinuna sana'a ulaika allazina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat amalahum fala nuqimu lahum yumal qiyamati wazna zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhazu ayati wa rusuli huzwa innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kanal baharu
midadal kalimatu rabbi lanafidal baharu kalimatan fada kalimatu rabbi lau ji'na bimislihi madada. Kul innama ana bisyarrum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yurju liqa'a rabbi falya'mal amalan solihatin wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Sadaqallahul azim.